Pernikahan Andira dengan nenek Rafael. Setelah kejadian pagi itu, Andira sedikit malu untuk bertemu dengan nenek Rafael. "Rafael, aku malu sekali. Dan kemarin aku terlihat begitu konyol di depan nenek," ucap Andira. Rafael hanya tertawa mendengar Andira berkata seperti itu. Kemudian Andira melihat Rafael yang tertawa seakan-akan meledek kekonyolan Andira. Andira pun langsung mencubit Rafael sambil mengambek. Rafael pun langsung memeluk Andira dan mencium keningnya. "Tak usah khawatir, nenek begitu menyukaimu sayang. Kau tak perlu malu, oke?" ucap Rafael. Kemudian Andira pun membalas memeluk Rafael. Saat itu mereka berdua segera bertemu untuk menemui nenek Rafael. Tak sengaja saat mereka berjanda, ada seorang gadis pelayan yang saat itu memiliki rasa pada Rafael, tapi tak berani untuk menyatakannya karena dia tahu posisi dia di mana. "Betapa kesalnya aku melihat kamu dengan dia, pangeran. Aku selalu mengagumimu. Selama ini aku sakit hati saat kau bersamanya. Tapi apa dayaku, aku hanyalah seorang gadis pelayan yang tak berhak mencintaimu dan memilikimu. Aku hanya bisa mengagumimu dari kejauhan," ucapnya dalam hati. Pelayan itu memang menyukai Rafael, tapi dia tahu diri dengan posisinya saat ini. Dan dia juga paham kalau mereka berdua tidak akan bisa bersama. Dia hanya bisa merasa bahagia kalau memang Rafael bisa bahagia dengan Andira. Setelah itu, Andira dan Rafael bertemu dengan neneknya. "Selamat pagi yang mulia," ucap Andira. "Sayang, kau tak perlu seformal itu padaku. Aku suka kau memanggilku nenek. Tak perlu seperti ini," ucap nenek Rafael. Andira tersenyum dan kemudian Rafael meninggalkan Andira dan neneknya. Sedangkan Rafael pun pergi ke ruang bacanya. Setelah beberapa lama berada di Aslan, sampailah di saat waktu masuk sekolah dimulai. Rafael pun mengantarkan Andira pulang. Keesokan paginya, saat Andira sampai di sekolah, dia tak melihat keberadaan Rafael. Dan dia berkelit untuk mencari Rafael, tapi tak kunjung bertemu. Saat pulang sekolah pun, Andira menghampiri asrama Rafael yang berada di samping kamarnya. Tapi tak ada tanda-tanda Rafael datang. Kemudian, setelah 2 hari berlalu, Andira bertanya kepada kepala pengawas asrama tentang Rafael. "Permisi Pak, apa Anda melihat Rafael? Karena selama 2 hari ini dia tidak kelihatan sama sekali. Entah, aku juga saat ini sedang menghubungi keluarganya, tapi tidak ada jawaban. Karena aku juga belum melihat dia sama sekali," ucap pengawas itu. Andira sangat gelisah dan Andira pun minta izin untuk pulang ke rumahnya dan berbicara dengan ayahnya tentang Rafael. Sesampainya di rumah, Andira berbicara dengan ayahnya kalau Rafael tak ditemukannya di mana-mana. Beberapa hari ini, Andira lalu menemui Lucy dan bercerita tentang Rafael.
Andira menangis dan memeluk Lucy. Dan tak sengaja, Lukas melihat Andira yang menangis saat itu. Pak, coba tolong selidiki tentang Rafael. Apa yang terjadi padanya? Aku minta 1 jam lagi informasi itu sudah ada. Siap Tuan Muda, akan kami laksanakan. Andira, kalau aku memang tak dapat memilikimu lagi, setidaknya aku akan membantumu agar kau bahagia dengan Rafael, ucap Lukas dalam hati. Setelah 1 jam kemudian, Lukas mendapatkan kabar bahwa Rafael sedang mengurus perusahaannya yang sedang ada konflik tanpa mengabari Andira. Lukas sangat kesal dengan sikap Rafael. Kemudian dia menghubungi Rafael. Ring. Halo, ucap Rafael. Kalau kau cuma main-main dengan perasaan Andira padamu, lebih baik kau tinggalkan dia sekarang sebelum terlambat, ucap Lukas. Apa maksud Anda? Kenapa berbicara seperti itu? Perasaanku pada Andira tulus dan tak pernah aku main-main. Sebenarnya siapa Anda? Tanya Rafael. Kau tahu apakah yang terjadi padanya saat ini? Dia sedang bingung mencari keberadaanmu, kata Lukas. Kemudian Lukas segera menutup teleponnya. Dan Rafael sontak ingat kalau dia tidak menghubungi Andira sama sekali. Kemudian Rafael segera menelpon Andira. Saat itu Andira sedang berada di danau di belakang rumahnya. Dan kemudian kering, Andira melihat nama Rafael di HP-nya. Dan dia langsung menerima telepon itu. Halo Rafael, kau kemana? Saja beberapa hari ini, aku bingung mencarimu kemana-mana. Aku takut kau kenapa-napa. Kau menakutiku seperti ini. Kau jahat Rafael. Shh, sayang, maaf. Aku ada tugas mendadak yang harus segera aku tangani. Sampai lupa untuk menghubungimu. Sudah. Kau tak usah menangis lagi. Aku tidak apa-apa. Dan besok aku sudah kembali ke sekolah kok. Rafael. Andira sangat lega mendengar karena Rafael tidak apa-apa dan dia akan segera kembali ke asrama bersama dengannya lagi.